Indonesia bikin Timur Tengah geger. Media Arab Al Jazeera Sports sampai menyebut skuad Garuda era John Hartman sebagai tim paling mengerikan di Asia saat ini. Dengan pemain berkelas Eropa, formasi rahasia mematikan, dan trio maut di lini depan, Indonesia bahkan diprediksi bisa menghancurkan Oman dengan skor telak 3-0 hingga 4-1 di FIFA Matchday 2026. Atmosfer panas mulai terasa menjelang laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Oman pada tanggal 5 Juni nanti. Pertandingan yang awalnya dianggap biasa kini berubah menjadi sorotan besar media Asia dan Timur Tengah. Publik mulai penasaran setelah sejumlah media Arab ramai membicarakan kekuatan baru Timnas Indonesia yang disebut mengalami perubahan luar biasa di era pelatih John Hartman. Salah satu yang paling mengejutkan datang dari media Timur Tengah, yang mulai menyebut Indonesia sebagai ancaman serius bagi negara-negara Asia. Mereka menilai skuad Garuda sekarang bukan lagi tim yang mudah ditekan seperti beberapa tahun lalu. Indonesia kini dianggap memiliki karakter permainan modern yang memadukan kekuatan fisik, kecepatan, dan teknik kelas Eropa. Perhatian besar itu muncul bukan tanpa alasan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Timnas Indonesia memang tampil jauh lebih percaya diri. Permainan cepat, pressing agresif, dan transisi menyerang yang mematikan membuat banyak lawan mulai kesulitan menghadapi Garuda. Bahkan beberapa pengamat sepak bola Asia mulai percaya Indonesia sedang memasuki era emas baru. Kedatangan John Hartman dianggap menjadi titik perubahan terbesar bagi Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut dinilai berhasil membentuk mental baru di dalam skuad Garuda. Para pemain kini terlihat lebih berani, disiplin, dan memiliki rasa percaya diri tinggi saat menghadapi lawan kuat sekalipun. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dalam membangun sistem permainan. Ia tidak hanya fokus pada serangan, tetapi juga memperhatikan organisasi pertahanan dan keseimbangan antar lini. Hal inilah yang membuat permainan Indonesia sekarang terlihat lebih rapi dan sulit dibongkar. Dalam beberapa sesi latihan tertutup, John Hartman disebut mulai mematangkan formasi andalannya yaitu 3-4-3. Formasi ini dianggap sangat cocok dengan karakter pemain Indonesia saat ini yang memiliki kecepatan tinggi di sektor sayap dan lini tengah yang kuat dalam duel. Skema 3 back membuat Indonesia mampu bertahan dengan solid sekaligus menyerang dengan agresif. Saat menyerang, dua wingback akan naik membantu lini depan sehingga Indonesia bisa bermain dengan 5 pemain menyerang sekaligus. Namun ketika kehilangan bola, seluruh pemain langsung turun melakukan pressing ketat. Inilah yang mulai membuat negara-negara Timur Tengah merasa khawatir. Mereka melihat Indonesia kini memiliki gaya bermain yang mirip dengan klub-klub Eropa modern. Permainan cepat, tekanan tinggi, dan transisi tajam menjadi kekuatan utama skuad Garuda. Di posisi penjaga gawang, nama Emil Audero diprediksi akan menjadi pilihan utama. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa membuat banyak orang yakin lini belakang Indonesia akan jauh lebih tenang. Emil dikenal memiliki refleks cepat dan kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Kehadiran Emil Audero memberi rasa aman bagi pertahanan Indonesia. Ia tidak hanya kuat saat melakukan penyelamatan, tetapi juga piawai membaca arah serangan lawan. Kemampuan ini dianggap sangat penting saat menghadapi Oman yang terkenal memiliki serangan balik cepat. Di lini belakang, trio Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner disebut sebagai kombinasi pertahanan terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Ketiganya punya karakter berbeda namun saling melengkapi satu sama lain. Jai Itzes dikenal memiliki ketenangan luar biasa saat mengawal pertahanan. Bek bertubuh tinggi itu juga sangat kuat dalam duel udara dan sering memenangkan perebutan bola di area berbahaya. Selain itu, kepemimpinannya di lapangan membuat lini belakang Indonesia terlihat lebih terorganisir. Sementara Rizky Ridho menjadi sosok pekerja keras yang memiliki semangat juang tinggi. Bek lokal andalan Indonesia itu dikenal disiplin menjaga area pertahanan dan jarang kehilangan fokus selama pertandingan berlangsung. Di sisi lain ada Justin Hubner yang terkenal memiliki mental bertarung tinggi. Gaya bermain keras dan penuh determinasi membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling disegani lawan. Justin juga sangat berani melakukan duel 1 lawan 1. Kombinasi 3 back ini membuat pertahanan Indonesia terlihat jauh lebih kokoh dibanding beberapa tahun sebelumnya. Media Arab bahkan menyebut Indonesia sekarang punya lini belakang yang setara dengan beberapa tim kuat Asia. Masuk ke sektor sayap, Indonesia memiliki senjata mematikan lewat Kevin Dix dan Kelvin Verdong. Kedua pemain ini dikenal aktif membantu serangan dan punya stamina luar biasa sepanjang pertandingan. Kevin Dix memiliki kemampuan crossing yang sangat akurat. Ia juga piawai membaca ruang kosong dan sering membantu penyerangan dari sisi kanan. Selain itu, Kevin sangat disiplin saat turun membantu pertahanan. Sementara Kelvin Verdong dikenal memiliki kecepatan dan agresivitas tinggi. Ia mampu menusuk pertahanan lawan lewat pergerakan cepat yang sulit dihentikan. Kemampuan bertahan dan menyerangnya membuat Indonesia punya keseimbangan di sisi kiri. Kehadiran dua wingback ini membuat pola serangan Indonesia menjadi lebih berbahaya. Oman diprediksi akan kesulitan menghentikan aliran bola dari kedua sisi lapangan karena Kevin Dix dan Kelvin Verdong mampu terus menekan sepanjang laga. Di lini tengah, duet Joey Pelupesi dan Ivar Jenner menjadi pusat keseimbangan permainan Indonesia. Kedua pemain ini punya gaya bermain modern yang sangat cocok dengan strategi John Hartman. Joey Pelupesi terkenal kuat dalam duel perebutan bola.
Ia mampu memutus serangan lawan dengan tackle-tackle bersih dan pembacaan permainan yang sangat baik. Pengalamannya di kompetisi Eropa juga membuatnya tampil lebih tenang dalam tekanan. Sementara Ivar Jenner menjadi pemain yang bertugas mengatur tempo permainan Indonesia. Ia punya visi bermain yang tajam serta kemampuan distribusi bola yang sangat rapi. Ivar mampu mengubah arah permainan dengan cepat hanya lewat satu umpan. Duet keduanya membuat lini tengah Indonesia terlihat jauh lebih hidup. Indonesia sekarang tidak hanya mengandalkan serangan balik cepat, tetapi juga mampu mengontrol jalannya pertandingan dengan penguasaan bola yang matang. Inilah perubahan besar yang mulai membuat negara-negara Asia terkejut. Indonesia kini tidak lagi identik dengan permainan terburu-buru. Tim Garuda mulai tampil lebih sabar, lebih disiplin, dan jauh lebih cerdas saat membangun serangan. Di lini depan, Indonesia disebut memiliki trio maut yang sangat berbahaya. Yaakob Sayuri, Dean James, dan Ula Romeni diprediksi menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan Oman. Yaakob Sayuri dikenal sebagai pemain dengan kecepatan luar biasa. Ia mampu berlari sangat cepat dan sering merepotkan bek lawan lewat akselerasi tajamnya. Selain itu, Yaakob punya kemampuan finishing yang terus berkembang. Dean James juga menjadi pemain yang sangat fleksibel. Ia bisa bermain di beberapa posisi menyerang dan memiliki kemampuan duel 1 lawan 1 yang sangat baik. Gaya bermain agresifnya membuat lawan sulit nyaman. Sementara Ula Romeni disebut-sebut sebagai calon mesin gol baru timnas Indonesia. Striker naturalisasi tersebut memiliki naluri mencetak gol yang tajam serta pergerakan tanpa bola yang sangat cerdas. Ula Romeni juga dikenal tenang saat berada di depan gawang. Ia mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Inilah yang membuat banyak pengamat percaya Oman akan berada dalam tekanan besar sepanjang pertandingan. Media Timur Tengah mulai menyoroti kekuatan lini depan Indonesia yang dianggap sangat eksplosif. Mereka menilai kombinasi kecepatan, teknik, dan agresivitas para penyerang Garuda bisa menjadi mimpi buruk bagi Oman. Bahkan beberapa prediksi mulai bermunculan. Ada yang menyebut Indonesia berpeluang menang dengan skor 3-0. Ada pula yang yakin Garuda bisa menang 4-1 jika mampu tampil efektif memanfaatkan peluang. Meski demikian, Oman tetap bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka memiliki pengalaman panjang di sepak bola Asia dan terkenal sangat kuat saat bermain dalam tekanan. Oman dipastikan akan tampil keras dan mencoba menghentikan ritme permainan Indonesia. Oman kemungkinan akan bermain lebih defensif sambil mengandalkan serangan balik cepat. Mereka tentu sadar bahwa Indonesia sekarang punya kecepatan luar biasa di lini depan, sehingga kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Pertarungan lini tengah diprediksi menjadi kunci utama dalam pertandingan nanti. Jika Indonesia mampu menguasai lini tengah, maka peluang untuk mendominasi pertandingan akan semakin besar. Publik Indonesia sendiri mulai sangat optimis melihat perkembangan timnas saat ini. Banyak yang percaya skuad Garuda sekarang sudah berada di level berbeda dibanding era sebelumnya. Kepercayaan diri para pemain juga menjadi faktor penting. Timnas Indonesia kini terlihat tidak lagi takut menghadapi negara-negara besar Asia. Mereka justru tampil lebih berani dan agresif sejak menit pertama. Perubahan mental ini dianggap sebagai hasil kerja keras John Hertman yang terus menanamkan rasa percaya diri kepada seluruh pemain. Ia ingin Indonesia bermain tanpa rasa takut melawan siapapun. Jika Indonesia benar-benar mampu mengalahkan Oman dengan skor besar, maka itu akan menjadi pesan kuat bagi seluruh Asia bahwa era baru sepak bola Indonesia benar-benar telah dimulai. Negara-negara Timur Tengah pun dipastikan akan semakin waspada terhadap kekuatan baru Garuda. Indonesia tidak lagi dianggap sebagai tim pelengkap, melainkan ancaman serius yang bisa mengubah peta persaingan sepak bola Asia. Kini semua mata tertuju pada pertandingan tanggal 5 Juni nanti. Apakah strategi rahasia John Hertman benar-benar mampu membawa Indonesia menghancurkan Oman? Atau justru Oman yang berhasil memberi kejutan besar di hadapan publik Garuda? Yang jelas, pertandingan ini diprediksi akan menjadi salah satu laga paling panas dan paling dinantikan dalam FIFA Matchday 2026. Dukungan supporter Indonesia dipastikan akan mengguncang stadion dan menjadi tambahan semangat bagi skuad Garuda. Seluruh rakyat Indonesia kini berharap timnas mampu menunjukkan kualitas terbaik mereka di atas lapangan. Karena kemenangan atas Oman bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang membuktikan bahwa Indonesia sudah siap menjadi kekuatan baru sepak bola Asia.